Pengalaman gua pakai kamera medium format itu awalnya sebenarnya kurang menyenangkan. Setelah gua lihat review-reviewnya di YouTube, kok kamera medium format ini hasilnya bisa lebih tajam daripada kamera 35 mm biasa. Sampai akhirnya gue punya kamera medium format gue sendiri, yaitu Mamiya RB67 yang sebenarnya lebih cocok disebut sebagai tabung gas 3 kg. Awalnya gue milih kamera ini tuh karena bentuknya yang unik. Dia punya waist level finder, dan cara makainya atau pengalaman makainya tuh kayaknya unik aja gitu dibanding kamera 3 mm pada umumnya. Kemudian, siapa sih yang nggak tertarik kalau misalnya udah ngelihat hasil dari medium format ini? Hasil negatifnya lebih gede, dan pastinya hasilnya juga lebih tajam daripada kamera 35 mm biasa. Nah, setelah gue cari-cari di marketplace, akhirnya gue nemu nih Mamiya RB67 dengan harga yang cukup reasonable. Akhirnya nggak pakai pikir panjang, langsung gue beli. Kamera yang gue dapat itu kamera Mamiya RB67 versi pertama yang nggak ada embel-embel Pro S atau Pro SD. Lensa bawaannya Mamiya Secor 90 mm, kalau misalnya di full frame itu setara 45 atau 50 mm lah kurang lebih. Ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian terjun ke medium format. Yang pertama itu filmnya. Film-filmnya, terutama film warna, itu pilihannya jauh lebih sedikit dibanding film 35 mm biasa. Kemudian jumlah frame yang bisa kalian dapat itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding kamera 35 mm biasa. Kalau misalnya kamera 35 mm itu cuma 36 exposure, kalau ini itu maksimal cuma bisa dapat 16 exposure. Nah, kalau kamera gua, karena ukuran film back yang gue punya itu ukurannya 6x7, jadi maksimal foto yang bisa gue dapat dalam satu roll film itu cuma 10 foto. Coba bayangin, dari satu roll film yang lu beli, lu cuma bisa dapat maksimal 10 foto. Menurut lu buang-buang uang nggak? Mungkin iya, mungkin nggak. Tapi mungkin harga yang mahal itu bisa jadi justifikasi buat sebagian orang yang pengen ngedapetin hasil foto yang tajam dan super detail dari kamera medium format. Nah, setelah kameranya nyampe, pertama-tama gue pasti nyoba kameranya dulu dong. Apakah kameranya ini berfungsi dengan benar atau enggak. Film pertama yang gue beli buat ngetes kameranya itu film Lomo 400. Setelah gue pakai dan gue ngeliat hasilnya, oh ternyata hasilnya berbintik dan hasilnya itu agak ngeblur. Padahal shutter speednya yang gue pakai tuh udah cukup tinggi, antara 125 atau sampai 400 sampai mentok. Dari hasil foto itu gue langsung ngeh kalau persoalan pertama yang gue temuin itu adalah, wah lensanya kotor nih, berarti harus gue bersihin. Gue bawalah lensa ini ke pasar baru untuk dibersihin. Setelahnya baru gue coba tes roll kedua. Kali ini gue pakai film expired yang gue sempat beli murah. Kemudian pas lihat hasilnya lagi, gue ngerasa fotonya wah udah bersih nih karena lensanya dibersihin. Tapi kok masih misfokus ya, dan agak blurry gitu. Padahal speednya udah bener juga ngesetnya kayak kemarin, dan focusingnya gue ngerasa udah bener. Akhirnya, setelah gue cari-cari di internet permasalahannya apa, ketemulah satu masalah baru, yaitu ternyata shutter speed-nya yang bermasalah. Lensa gue cuma bisa di shutter speed yang lambat, mungkin 1/15 atau 1/30, yang akhirnya menyebabkan foto-foto gue kemarin tuh hasilnya blurry dan gak fokus. Nah, lensa ini akhirnya gue bawa balik ke pasar baru untuk segera diservis, dan sampai sekarang belum selesai-selesai. Nah, akhirnya gue cari pengganti untuk lensa yang lagi gue servis itu. Ketemulah Mamiya Secor C 180 mm. Itu lensa telefoto, mungkin ekuivalen sekitar 90 mm kalau di full frame. Nah, setelah gue ganti lensa, masalah-masalah sebelumnya itu sebenarnya udah kelar. Cuman kalau pakai lensa ini, kok gue ngerasa agak kurang fleksibel ya. Mungkin karena ini lensa telefoto. Nah, tapi dari lensa ini gue bisa dapetin beberapa hasil foto yang bagus. Nah, ini beberapa hasilnya. Nah, setelah beragam masalah yang udah dialamin sama kamera gua, akhirnya di film roll ke-9 gue bener-bener bisa menyukain kamera Mamiya RB67 gua karena hasilnya jadi jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya.
Kebetulan di dekat rumah gue itu ada abandoned mall yang ruko-rukonya itu dijadiin kawasan bengkel. Jadi di sana banyak mobil-mobil jadul yang oke banget untuk difoto. Mobil jadul difoto pakai kamera analog itu menurut gue jadi salah satu kombinasi paling basic setelah naik fotografi sambil moto pom bensin. Ini beberapa foto gue pakai Ilford XP2. Gue juga suka sama hasil film Ilford XP2 karena dicucinya bisa pakai C41. Jujur gue nggak bisa komen banyak soal film black and white, tapi menurut gue detail shadow-nya cukup pas dan nggak berlebihan. Masih masuk sama hasil ideal black and white yang ada di bayangan gue. Film ini juga punya kontras yang lebih tinggi dibanding Ilford HP5. Mungkin ke depan gue akan banyak coba film ini. Jadi, pelajaran apa yang bisa kalian ambil sebelum kalian terjun ke medium format? Coba riset dulu sebelum beli kamera yang kalian inginkan. Kalian nggak apa-apa beli mahal dikit, yang penting fungsinya terjamin. Karena nyari orang yang bisa servis kamera medium format itu lebih susah dibanding kamera analog biasa. Kemudian, berhubung di tahun 2022 itu harga film mungkin akan naik, kalau misalnya kalian ingin save sama nih untuk dapetin hasil foto yang lebih banyak, kalian lebih baik nggak usah nyoba medium format dulu. Coba aja maksimalin kamera 35mm kalian. Coba invest di body kamera 35mm yang menurut kalian oke. Kemudian invest juga di lensa yang lensanya itu bener-bener bersih, nggak ada goresan sama sekali atau jamur. Pokoknya, jangan percaya sama seller yang bilang kalau misalnya lensa gores dikit atau jamur dikit itu nggak ngaruh sama sekali ke hasil. Itu bohong, dan lensa yang berjamur dan gores dikit itu bener-bener ngaruh ke hasil.
itu akan mempengaruhi ketajaman hasil foto kalian. Setidaknya menurut gua udah membandingkan dua lensa, yang satu itu agak baret-baret dikit dan udah dibersihin, dan yang satu lagi itu lensa yang bener-bener bersih. Lensa yang bener-bener bersih itu punya ketajaman yang cukup signifikan bedanya dibanding sama lensa yang udah kebaret. Nah, kalau misalnya kalian udah paham sama risikonya dan tetap ingin nyobain medium format, gak usah ragu-ragu, langsung gas aja. Karena menurut gua, harga yang udah kalian keluarin untuk investasi di alat-alatnya sebanding sama hasil foto yang akan kalian dapat nantinya. So, jangan lupa komen, like, dan subscribe ke channel gua, dan sampai jumpa di video-video gua berikutnya.